Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang materi baru di semester 2 ini. Mudah-mudahan semuanya masih semangat ya untuk belajar. Nah, untuk sekarang kita akan masuk ke materi lanjutan dari materi semester pertama, yaitu tentang pola-pola hereditas. Sebelumnya ada yang udah tahu belum? Apa itu pola-pola hereditas? Nah, Ibu mungkin akan memberikan gambaran terlebih dahulu ya. Jadi, sebelum mempelajari pola-pola hereditas, kita harus cari tahu dulu apa itu hereditas. Nah, pernah dengar nggak sih ada yang bilang misalkan kalian mirip matanya mirip dengan mamah misalkan, kemudian rambutnya mirip dengan ayah. Nah, kenapa ya itu bisa terjadi? Nah, itu semua ada kaitannya dengan materi pewarisan sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi, setiap gen yang ada dalam tubuh kita akan membawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Jadi, yang diwariskan dari orang tua kita, dari ibu dan ayah kita akan diwariskan pada diri kita. Nah, itu disebut dengan hereditas. Sebelum kita mempelajari pola hereditas, Ibu mau mengingatkan kembali nih, coba masih ingat atau enggak tentang materi genetik yang nanti akan ada hubungannya sangat berkaitan erat dengan pola hereditas, yaitu ada kromosom, gen, alel, DNA, dan RNA. Nah, di sini kan ada gambarnya. Pertama Ibu jelaskan dulu ya, untuk mengingat kembali apa itu kromosom. Nah, ada yang ingat yang kromosom yang mana? Kromosom itu ini ya, kromosom itu yang bentuknya kayak gunting. Jadi kromosom itu merupakan benda halus seperti benang yang memiliki sifat mudah menyerap warna. Jadi fungsinya juga sebagai pembawa sifat dari induk atau dari orang tuanya ke anaknya. Nah, ini tuh ada benang-benang halus. Nanti jadi si kromosom ini adalah kumpulan-kumpulan dari benang-benang halus. Nah, apa sih benang-benang halus ini? Nah, kita bahas lagi. Nah, yang kedua ada gen. Apa itu gen? Gen itu merupakan unit terkecil yang menyusun materi genetik yang fungsinya mengendalikan sifat hereditas makhluk hidup. Dan gen ini tersusun dari DNA yang terpintal oleh protein histon. Mana gen? Nah, gen itu ini ya, segini. Jadi kumpulan-kumpulan DNA yang sudah berpintal gitu, yang sudah berpilin dan terpintal oleh protein histon, disebutnya dengan gen. Kemudian ada alel. Alel itu merupakan pasangan gen. Jadi nanti gen itu ada pasangannya yang disebut dengan alel. Kemudian yang selanjutnya ada DNA. DNA itu merupakan asam nukleat penyusun gen di inti sel yang beruntai ganda atau double helix. Coba ada yang masih ingat? DNA yang mana? Ini ya, DNA itu pokoknya ingat dia itu kayak jembatan gitu ya, kayak tangga yang ada pegangannya. Nah, itu disebut dengan DNA ya. DNA itu jadi double helix, itu ada nih, ada yang ungu ada yang biru. Kemudian ada lagi RNA. Kalau RNA itu merupakan asam nukleat beruntai tunggal yang tidak berpilin. Jadi kalau RNA itu tidak berpilin kayak gini, dia itu cuma satu aja, satu helai. Misalkan yang ungu aja satu helai gitu. Kemudian yang biru aja gitu. Nah, coba sekarang bedakan. Mana kromosom, mana gen, mana DNA. Mana yang paling kecil? Coba urutkan dari yang kecil sampai yang paling besar. Kita urutkan ya. Nah, yang paling kecil berarti apa? DNA dulu kan. Nih, DNA bergabung, kemudian berpilin. Dia akan menghasilkan suatu gen, ya. Satu gen. Kemudian gen dan gen berkumpul banyak menjadi benang-benang halus ya, disebut benang-benang halus, dan kemudian dia berpintal menjadi kromosom. Jadi yang paling kecil itu adalah DNA berpintal menjadi gen juga berkumpul menjadi benang-benang halus yang sudah terpintal oleh protein histon menjadi kromosom. Itu oke? Udah paham? Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses terjadinya pewarisan sifat. Nah, terdapat bentuk-bentuk tertentu atau pola-pola dalam pewarisannya. Untuk itu, ayo kita ketahui macam-macam atau pola pewarisan sifat atau hereditas. Yang pertama ada pautan gen, yang kedua ada pindah silang, yang ketiga ada gagal berpisah, yang keempat ada gen letal,
Kemudian yang kelima dan keenam ini tentang penentuan jenis kelamin, dan yang terakhir itu ada tentang pautan seks ya. Nanti kita akan bahas. Yang pertama ada pautan gen. Oke, kita akan bahas ya. Yang pertama yaitu pautan gen. Pautan merupakan gen-gen yang letaknya ada di kromosom yang sama atau pada kromosom homolog dan saling berdekatan. Kromosom homolog itu kromosom yang memiliki biasanya bentuknya dan komposisinya hampir sama ya. Nah, ini kromosom homolog disebutnya. Kemudian letaknya harus saling berdekatan. Maka gen-gen tersebut akan selalu bersama sampai pembentukan sel kelamin gamet. Sel kelamin atau gamet ya. Nah, ini contohnya. Ini kan ada di kromosom homolog, kromosom yang bentuknya hampir sama, kemudian komposisinya hampir sama, kemudian ada letaknya yang berdekatan, gen 1 dan gen 2-nya. Nah, ini gen 1 dan gen 2-nya dia berdekatan. Sehingga kalau berdekatan seperti ini dia akan terjadi pautan gen ya, pautan gen. Berbeda halnya dengan kromosom ini. Lihat, dia tidak homolog, kemudian posisinya juga tidak berdekatan, otomatis dia tidak akan berpautan. Ini juga sama ya, dia homolog tapi dia tidak memiliki letak yang berdekatan, sehingga dia tidak akan berpautan. Jadi berpautan itu syaratnya harus kromosom homolog dan letaknya harus berdekatan. Contohnya pada kasus pautan pada tanaman ercis, misalkan dilakukan persilangan antara tanaman ercis bunga ungu polen lonjong, polen itu serbuk sari ya, serbuk sari pada bunga, dengan tanaman ercis bunga merah polen bulat ya. Ini lihat dominannya apa? P besar, P besar, L besar, L besar, berarti ungu dan lonjong, kemudian resesifnya merah dan bulat. Oke, kita akan silangkan. Parental pertama, kita akan coba silangkan persilangan tanaman ercis yang bunga ungu lonjong, kemudian bunga merah bulat. Kita silangkan. Nah, ini genotipnya apa? Genotipnya kita keluarkan dulu ya. P besar, P besar, L besar, L besar. Jadi, P dan L besar. Kemudian P kecil, P kecil, L kecil, L kecil. Kita keluarkan jadi P kecil, L kecil. Nah, udah dapat belum hasilnya? Nah, hasilnya ini ya, filial satunya, anak pertamanya ya, anak pertamanya itu jadi P besar, P kecil, L besar, L kecil gametnya. Jadi, dibacanya apa fenotipnya? Kan kalau genotipnya kan dia P besar, P kecil, L besar, L kecil. Kalau fenotipnya berarti, lihat dominansinya. Dominannya berarti ini P besar, P kecil, berarti yang menang ungu. Kemudian L besar, L kecil, yang menang berarti lonjong. Jadi filial pertama atau anak keturunan pertama menghasilkan ungu lonjong. Oke, sekarang kita coba akan menyilangkan F1 dengan F1 yang akan menghasilkan F2. Oke, kita lakukan persilangan F1, yaitu F1-nya tadi apa? P besar, P kecil, L besar, L kecil. Disilangkan dengan P besar, P kecil, L besar, L kecil ya, sama. Kita akan silangkan menghasilkan apa? Hasilnya dalam keadaan normal genotipnya yaitu adalah P besar L besar, P besar L kecil, P kecil L besar, dan P kecil L kecil. Nah, ini mungkin udah pada tahu ya ngitungnya. Boleh menggunakan tabel, boleh dengan cara cepat juga bisa. Hasilnya itu kalau misalnya keadaan normal ini biasanya berapa? Biasanya pasti ya 9, 3, 3, 1. Hasilnya ungu lonjong, ungu bulat, merah lonjong, dan merah bulat. Pasti yang dominan yang menang ya, nanti yang muncul untuk fenotip warnanya dan bentuknya. Kemudian, kenapa untuk fenotip yang pautan hasilnya 3:1? Karena di sini lihat, adanya pautan itu hanya pada kromosom homolog, yaitu yang sama aja. Berarti di sini P besar dan L besar, dan P kecil dan L kecil. Jadi, adanya pautan. Kemudian hasilnya gimana? Nah, hasilnya itu ini ya, perbandingan fenotip yang dihasilkan akibat pautan itu ungu lonjong 3 dan merah bulat 1. Dilihat dari tabel ini ya. Gitu. Jadi, hal ini disebabkan karena adanya pautan antara gen P besar dan L besar serta alelnya. Alelnya itu pasangan gennya ya, yaitu gen P kecil dan
L kecil, sehingga pada F2 atau keturunan yang kedua, mungkin disebut juga dengan cucu ya, hanya terbentuk dua macam gamet, yaitu P besar L besar dan P kecil L kecil, gitu. Yang kedua ada pindah silang atau crossing over. Pindah silang atau crossing over merupakan suatu keadaan di mana pada pembelahan meiosis 1, kromosom homolog saling berpasangan membentuk tetrad. Pada keadaan tersebut terjadilah pertukaran materi genetik antara kromosom dan pasangan homolognya. Selanjutnya, kromatid akan membelah menjadi dua. Jadi, ketika pindah silang pada kromosom homolog itu kan tadinya gini ya, dia itu misalkan ini induk ayah, ibu ya. Dia pasangan kromosom homolog. Kemudian akan terjadi pindah silang. Jadi, saling pindah gitu ya. Satu dari yang biru dia ke yang ungu ya, ungu ke yang biru. Nanti hasilnya ditukeran nih. Hasilnya ini kan tukerannya jadi hijau tua, hijau muda. Nanti tukeran jadi hijau muda sama hijau tua. Nah, ininya ya. Kemudian ininya juga nih, warnanya juga berubah. Yang tadinya ini kan ungu, kemudian biru, dia berubah jadi ada ungunya. Kemudian di sini yang ungu jadi ada birunya. Nah, ini disebut dengan gamet rekombinan. Jadi, hasil yang telah berkolaborasi atau yang telah berpindah tadi ya. Kalau ini kan tadi masih tetap ya namanya gamet parental. Berarti orang tuanya kan gamet parental masih sama kayak induknya. Kalau yang ini disebut dengan gamet rekombinan, yaitu yang sudah terjadi pindah silang. Peristiwa pindah silang akan menghasilkan keturunan dengan sifat yang baru. Hal ini disebabkan karena adanya rekombinasi gen, yaitu penggabungan dari sebagian gen induk jantan dan sebagian gen induk betina pada saat proses fertilisasi atau pembuahan, sehingga menghasilkan susunan pasangan gen yang berbeda dari induknya. Jadi jangan khawatir ya, misalkan ayah kalian rambutnya lurus, kemudian ibu kalian rambutnya keriting, sedangkan kalian ikal sendiri. Mungkin itu merupakan salah satu dari crossing over ini atau pindah silang ini. Nah, hal ini juga bisa dihitung dengan rumusnya. Jadi, boleh ya kalau misalkan mau ngitung, ini ada contohnya. Ini ada contoh soalnya, nanti bisa dilihat, kemudian dihitung dan dikerjakan sendiri ya. Selanjutnya yang ketiga ada gagal berpisah. Pada pembelahan meiosis, kromosom-kromosom yang telah mengganda akan ditarik menuju kutub sel oleh benang-benang spindle yang menempel pada sentromer. Nah, dalam keadaan normal, biasanya kromosom-kromosom tersebut akan berpisah menuju kutub sel yang berlawanan. Nah, akan tetapi terdapat satu kasus di mana kromosom itu bisa gagal berpisah, sehingga semua kromosom hanya akan ditarik ke salah satu kutub sel saja. Akibatnya, gamet akan terbentuk, akan mengalami penambahan atau pengurangan jumlah kromosom. Ini contohnya, pada kondisi normal, kromosom itu akan menuju kutubnya masing-masing. Nih, yang pertama kan dia sebelumnya masih utuh ya. Kemudian pada tahap meiosis 1, dia akan menuju kutub masing-masing. Kemudian meiosis 2 dia sama, semakin menjauh dan akhirnya membentuk gamet, 4 gamet kan, dengan jumlah NN per gametnya. Tapi ketika dia gagal berpisah, kita lihat yang ini, dia gagal berpisah pada proses meiosis 1 yang seharusnya dia menuju ke kutub masing-masing. Ini ikut ya. Tuh, dia harusnya kan dia ke kiri ya, ke kiri sini, ini kanan, ini kiri. Dia ikut ke salah satu saja sehingga nanti menghasilkan di meiosis 2 akan berlebih. Ya, ini kurang. Jadi, hasil gametnya itu bukan normal, N, tapi dia N plus 1. Ini N plus 1, N min 1, dan N min 1 karena dia kekurangan, dan ini kelebihan. Nah, berbeda halnya dengan meiosis 2 ya, dia gagal berpisah di meiosis 2. Dia sudah berhasil pada tahap meiosis pertama, tetapi pada tahap meiosis kedua, dia pun gagal berpisah yang seharusnya dia membelah, mengikuti ke kutub, misalkan ke kutub kanan, dia ikut ke kutub kiri. Sehingga nanti hasil gametnya juga
berbeda. Nih, hasilnya berarti N plus 1, ini N-1, ini N, ini N. Ini normal ya, tapi ini tidak, ini tidak, ini tidak ya. Ini karena terjadinya gagal berpisah bisa terjadi pada tahap meiosis 1 atau meiosis 2. Peristiwa gagal berpisah itu dapat menyebabkan mutasi pada tingkat kromosom. Nah, ini beberapa kelainannya, ada dua ya. Yang pertama ada aneuploidi, yang terjadi perubahan jumlah kromosom, bisa berkurang atau bisa bertambah. Nah, aneuploidi ini bisa dibedakan menjadi monosomi, yang 2N-1, nulisomi, trisomi, dan tetrasomi. Nah, kamu bisa lihat kasus kelainan aneuploidi ini pada manusia adalah dengan kasus trisomi 13 atau sindrom 4 Tau. Boleh searching ya, sindrom 4 Tau itu apa. Kemudian yang kedua ada euploidi. Euploidi ini adalah terjadi perubahan jumlah kromosom yang senilai dengan kelipatan kromosom haploidnya. Jadi, euploidi bisa dibedakan menjadi triploid, tetraploid, dan pentaploid. Tuh ya, ini macam-macam kelainannya. Yang keempat ada gen letal. Gen letal merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot, sedangkan dalam keadaan heterozigot, seorang individu itu dapat bersifat normal atau subletal. Terdapat dua macam gen letal. Yang pertama ada gen letal dominan, yang kedua ada gen letal resesif. Yang gen letal dominan merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot dominan. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, seorang individu dapat bersifat subletal yang mengakibatkan adanya kelainan. Jadi ketika ada gen letal dominan, misalkan P besar, dia bersatu, itu akan terjadi kematian. Tapi kalau misalkan heterozigot, dia akan menyebabkan kelainan. Contohnya ini pada gen yang menyebabkan kaki dan sayap pendek atau redep pada ayam ya. Jadi sayapnya pendek, kakinya pendek. Kemudian yang gen letal resesif merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot resesif. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, seorang individu dapat bersifat carrier atau membawa sifat yang bisa diturunkan kepada keturunannya. Jadi kalau misalkan dia kematian terjadi ketika gen letalnya resesif, misalkan R besar, R kecil ya, resesif yang kecil-kecil. Contohnya ini gen yang menyebabkan kelainan albino pada jagung. Yang kelima, ini ada penentuan jenis kelamin atau determinasi seks. Ini ada beberapa tipe jenis untuk penentuan jenis kelamin atau determinasi seks, ada XY, XO, ZW, dan tipe haploid dan diploid. Yang pertama ada tipe XY, yaitu pada manusia. Contohnya pada manusia, untuk wanita atau perempuan akan memiliki kromosom kelamin yang terdiri dari sepasang kromosom X. Sementara itu, untuk laki-laki, dia memiliki kromosom kelamin yang terdiri 1X dan 1Y. Jadi kalau perempuan itu XX, kalau laki-laki itu XY. Nah, untuk pembuahan di sini kan gini ya. Untuk ovum itu dia memiliki kromosom X. Kemudian untuk sperma dia itu bisa X, bisa Y. Nah, ketika terjadi fertilisasi atau pembuahan, si ovum yang sudah memiliki X akan didatangi oleh sperma. Misalkan spermanya dia mengandung kromosom X, sehingga nanti dia terkumpul jadi XX, otomatis akan berjenis kelamin apa? Wanita atau perempuan. Kalau misalkan didatangi oleh sperma Y, otomatis akan berjenis kelamin laki-laki. Nah, hal ini terjadi juga sama pada serangga, yaitu contohnya pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Sama ya, untuk perempuannya XX dan laki-lakinya XY. Yang kedua ada tipe X0. Jadi organisme yang memiliki jenis kelamin tipe ini dapat ditemui pada serangga, yaitu belalang dan kecoa. Nah, hal ini karena pada belalang dan kecoa tidak dijumpai kromosom X, sehingga penentuan jenis kelaminnya menggunakan tipe X0. Belalang betina akan memiliki kromosom kelamin yang terdiri atas pasang kromosom X, sedangkan belalang jantan akan memiliki kromosom kelamin yang terdiri atas satu kromosom X dan tidak memiliki kromosom Y. Jadi disebut dengan 0 ya, karena dia tidak memiliki kromosom Y.
Yang ketiga ada tipe ZW. Nah, organisme dengan jenis kelamin tipe ZW dapat ditemui pada ikan, unggas, dan beberapa jenis reptil tertentu. Berlawanan dengan tipe XY ya, beda ya. Jadi individu betina akan memiliki kromosom kelamin yang terdiri atas pasangan kromosom yang berbeda dari individu jantan. Individu jantan akan memiliki kromosom kelamin yang terdiri atas pasangan kromosom yang sama. Jadi ini kebalikannya ya. Nah, akan tetapi untuk menghindari kekeliruan dengan tipe XY, pasangan kromosom yang berbeda diberi simbol ZW dan pasangan kromosom yang sama diberi simbol ZZ. Yang terakhir ada tipe haploid diploid. Jadi organisme dengan jenis kelamin bertipe haploid diploid dapat ditemukan pada serangga ordo Hymenoptera seperti semut dan lebah. Ini bisa dibaca ya. Yang terakhir ada pautan seks ya. Jadi pautan seks ini pertama kali ditemukan oleh seorang genetikawan yaitu Thomas Hunt Morgan. Ya, pautan seks menyebabkan suatu sifat warisan hanya muncul pada jenis kelamin tertentu, tergantung pada di mana gen-gen itu berpaut atau terikat. Pautan seks pada manusia, nah kan manusia itu memiliki dua jenis kromosom seks ya. Untuk perempuan itu ada XX dan untuk laki-laki adalah XY. Contohnya ada kelainan yang terjadi akibat pautan seks yaitu hemofilia dan hipertrikosis. Kalau hemofilia itu kan terjadi akibat kurangnya faktor pembekuan darah ya. Nah, hemofilia juga ditentukan oleh gen H resesif yang terpaut pada kromosom X sehingga hemofilia hanya dijumpai pada laki-laki. Tapi perempuan juga bisa jadi carrier atau pembawa sifatnya sehingga dia bisa menurunkan kepada anak laki-lakinya. Kemudian ada juga kelainan hipertrikosis yang terjadi karena atau mengakibatkan pertumbuhan rambut yang tidak normal. Sama hipertrikosis juga ditentukan oleh gen H yang terpaut pada kromosom Y ya. Jadi ini hanya terjadi pada laki-laki atau pria. Pautan seks tidak terjadi pada manusia saja, tapi juga pada hewan. Contohnya ini terjadi pada Drosophila melanogaster, warna mata pada lalat buah, dan warna bulu pada kucing. Bisa dibaca ya. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat ilmunya untuk kalian. Tetap semangat belajar, jangan males-malesan. Jangan lupa isi kuisnya ya dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat pokoknya. Ibu mohon maaf ya kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh komen di postingan ini ya. Nanti komennya insya Allah Ibu jawab. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.